Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang kakak. Jumpa lagi di rumah Bugenvil ya, abang kakak ya. Oke, abang kakak, kali ini saya berada di kebun bunga saya. Nah, abang kakak bisa lihat itu rumah saya, abang kakak ya. Nah, ini dia. Jadi rumah saya ini, abang kakak ya, dikelilingi oleh bunga. Abang kakak bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, ini kebetulan rumah saya. Ya, abang kakak ya. Dan ini bunganya di depan rumah saya ini. Sangat banyak sekali ya, abang kakak ya. Jadi tidak ada jalan lagi untuk masuk ke dalam, hanya ada jalan setapak ini bang kakak ya. Jalan ini khusus untuk lewat, nah untuk lewat motor karena sudah penuh sekali. Nah ini kita pikirkan dahulu. Nah, jadi rumah saya ini bang kakak ya, hanya ada jalan kurang lebih mungkin 50 atau 60 cm, hanya khusus untuk lewat motor saja ya bang kakak ya. Motornya di sini tidak muat lagi ya, bunganya sudah penuh sekali bang kakak ya. Jadi hampir semua halaman saya ini dipenuhi oleh bunga bougainville. Nah, kakak bisa lihat penuh sekali ya, ini sangat banyak sekali bunganya. Ini kalau ditotalkan mungkin sekitar 600-700 pohon ya bang kakak ya. Itu belum termasuk yang di bawah itu. Nah itu di bawah masih ada bang kakak, itu masih pembibitan. Di bawah itu mungkin sekitar 300 atau 400 pohon. Jadi kalau ditotalkan semua hampir 1000 pohon ya bang kakak. Oke ya bang kakak, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar bunga bang kakak bisa rimbun seperti ini. Nah ini ya, kecil-kecil sudah rimbun. Kalau yang di atas ini dia berbeda harga ya bang kakak ya. Karena di atas ini pertama batangnya besar, lalu dia ada campur juga dengan bunga impor. Nah ini kakak, nah ini dia bunganya beda-beda. Nah, ini ada bunga impor abang kakak ya, dan batangnya besar-besar. Nah kalau yang di bawah ini yang biasa ya abang kakak ya, yang lokalan aja di bawah ini harganya seperti biasa yang 30 ribuan. Pengiriman seperti biasa ya abang kakak ya, bisa seluruh Indonesia, bisa COD juga. Oke abang kakak, saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar bunga abang kakak bisa rimbun seperti ini. Abang kakak bisa lihat nih, kecil-kecil sudah lebat sekali bunganya, banyak sekali. Oke, nah saya akan mengambil beberapa bunga sebagai contoh. Ini ya bang kakak ya. Nah ini dia, ini ada red butterfly, kupu-kupu merah. Kakak bisa lihat sangat panjang sekali rimbun. Namun bunga tidak ada, satu bunga. Lalu kita ambil satu lagi, ini bougainville Singapura, ini juga sangat panjang sekali. Abang bisa lihat ya. Abang kakak bisa lihat dia sangat panjang sekali ya bang kakak ya, panjang sekali namun tidak ada bunganya. Oke, pertama-tama abang kakak untuk merimbunkan bunga, abang kakak harus memangkas bunga abang kakak agar dia bisa tumbuh rimbun tunas baru nantinya. Oke, pertama-tama abang kakak bisa lihat ini sangat panjang sekali ya bang kakak ya. Jadi kita potong saja. Lalu jika yang bertanya potongnya sampai seberapa, dikira-kira aja bang kakak ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, dan sedang-sedang aja. Nah ini abang kakak bisa lihat saya potong. Nah ini abang kakak ya, dipotong aja. Memang kalau kita potong ini sebenarnya sayang ya bang kakak ya, karena untuk menumbuhkan daun seperti ini lagi sangat lama sekali. Namun jika tidak begitu, bunga kita akan sangat lambat sekali untuk keluar. Nah bang kakak bisa lihat sekarang sudah rapi, sudah rendah, sudah kita cukur ya bang kakak ya rambutnya. Oh, sudah kita rapikan bunganya, sudah kita prune. Oke, lalu satu lagi, nah, ini yang ya, ini sangat panjang sekali. Ini tidak beraturan dia jadinya bang kakak ya, jadi kita potong aja, kita rapikan, kita cukur rambutnya ya bang kakak ya. Nah seperti ini. Oke, kita rapikan dulu ya bang kakak. Nah, ingat ya bang kakak ya, untuk merimbunkan bunga, jadi kita tidak perlu khawatir untuk memotong, dipotong aja. Dan abang kakak harus ingat, cara utama untuk merimbunkan bunga adalah kita harus merimbunkan daun dahulu. Kenapa? Kalau daunnya sudah rimbun, insya Allah dia akan tumbuh tunas baru dan akan banyak bunganya. Jadi kalau abang kakak ingin langsung menumbuhkan bunga, saya rasa itu sangat sulit sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus merimbunkan daun dahulu. Nah, kita potong ini agar tumbuh tunas baru. Setelah tumbuh tunas baru, nantinya dia akan tumbuh bunga baru sehingga jadi rimbun. Oke. Nah, setelah dipotong seperti ini abang kakak. Nah ini dia. Ini gelas takaran saya ya abang kakak ya. Abang kakak bisa lihat. Saya menggunakan gelas ini untuk pupuk. Nah, mengapa saya menggunakan gelas takaran seperti ini, agar setiap bunganya itu ukurannya sama dan takaran sama. Karena kalau kita menggunakan botol besar, misalnya botol aqua ya bang kakak yang 1500, itu dia kan sangat besar. Jadi kita nanti hanya kira-kira, takutnya ada yang kebanyakan, ada yang sedikit. Jadi ada yang kebanyakan pohonnya, ada kedikitan pohonnya, jadi nggak merata. Namun jika kita menggunakan takaran seperti ini, jadi dia akan rata ya bang kakak ya. Oke, nah ini pupuknya sudah saya masukkan ke dalam air.
Ini pupuknya abang kakak semua pupuk ini seperti biasa, pupuk bunga Humaira. Nah, takarannya seperti biasa abang kakak 1 sendok makan dengan 1 liter air. Jadi 1 sendok makan dengan 1 liter air. Kalau ini kurang lebih sekitar 4 sampai 5 sendok. Jadi kalau dicampur air bisa sekitar 5 literan ya abang kakak ya. Bisa sekitar 4 atau 5 liter. Nah, ini dia sudah siap masukkan ya abang kakak. Kita aduk dulu. Kita aduk dulu ya abang kakak. Oke, setelah kita aduk, nah ini ya abang kakak ya, gelas takaran saya pakai. Nah, ini dia. Jadi satu bunga satu ini ya abang kakak ya. Nah, ini satu bunga satu ini, kita lihat. Kita siram ke sininya. Oke. Nah, jadi kalau menggunakan gelas takaran ini ya abang kakak ya, dia tidak akan kebanyakan, tidak akan kesedikitan. Jadi semuanya pasti rata ukuran ini semua. Namun jika kita menggunakan botol besar, takutnya ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu dikit. Jadi kita tidak rata memberikan pupuknya. Kalau begini pasti rata ya abang kakak ya, karena ukurannya pasti sama semua. Nah, setelah dipangkas, lalu diberi pupuk, apa yang harus kita lakukan? Bunga ini harus kita jemur dan jangan disiram selama 2 hari. Nah, setelah abang kakak pangkas bunganya, lalu abang kakak berikan pupuk. Yang ketiga adalah jangan disiram selama 2 hari dan harus dijemur di tempat yang panas. Kenapa jangan disiram? Agar pupuknya bisa menyerap ke tanamannya. Takutnya kalau abang kakak nanti sore siram, pupuknya akan keluar lagi ya abang kakak ya dari medianya. Jika pagi ini kita memberi pupuk, sorenya takutnya kalau disiram lagi, dia akan terkena hujan dan akan keluar lagi pupuknya. Jadi percuma. Jadi kalau sudah begini, jangan kita siram sekitar 2 hari. Jadi hari ini kakak kasih pupuk, besoknya lagi baru dikasih pupuk. Berarti lusa ya bang kakak ya. Lusa pagi sudah boleh disiram lagi. Nah, nanti minggu depan kita ulang lagi hal seperti yang tadi ya bang kakak ya. Tapi minggu depan karena masih pendek, jadi nggak perlu kita pangkas lagi. Kita cukup memberikan pupuk saja. Nah, saya menggunakan pupuk ini 1 minggu sekali. Jadi pupuk yang saya gunakan ini 1 minggu sekali. Lalu minggu depan abang kakak beri lagi pupuknya. Nah, namun tidak perlu dipangkas ya abang kakak karena dia mungkin masih rendah seperti ini. Jadi minggu depan diberi lagi pupuknya sampai dia keluar bunga. Dan setelah dia keluar bunga seperti ini abang kakak ya, hentikan pemupukan. Karena kenapa? Karena fungsi pupuk tersebut adalah untuk mengeluarkan bunga. Jadi kalau sudah keluar bunga seperti ini, ada baiknya pupuknya dihentikan. Abang kakak cukup menyiram saja setiap hari. Nah, cukup disiram setiap hari sampai bunganya gugur lagi. Setelah gugur lagi, berarti kan dia sudah panjang lagi. Abang kakak melakukan hal yang sama lagi seperti tadi. Dipangkas dulu, baru dikasih pupuk. Dan dijemur seperti biasanya. Jadi itu aja yang dilakukan berulang-ulang ya bang kakak ya. Sangat gampang sekali sebenarnya. Bunga bougainville ini tidak terlalu repot, tidak terlalu rewel. Sangat gampang jika kita sudah tahu caranya. Oke abang kakak, terima kasih yang masih setia di rumah bunga bougainville. Jika ada mau ditanyakan silakan aja langsung ditanyakan di channel saya. Terima kasih ya bang kakak ya. Salam dari Kalimantan Barat, Pontianak Barat. Pontianak maksud saya. Semoga bang kakak dan keadaan saya semuanya pagi ini masih cerah sekali ya bang kakak ya. Masih sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Pagi ini saya sedang ada pemesanan ya bang kakak ya. Mau saya kirim keluar kota ini. Jadi pagi ini saya tidak berjualan di pasar. Biasanya pagi ini saya sudah berjualan di pasar ya bang kakak ya, di pasar pagi. Namun pagi ini saya stop dulu karena saya ada beberapa kiriman di luar kota. Ini dia bang kakak ya, akan saya kirim di luar kota. Lumayan juga pesanannya sangat banyak sekali. Takutnya kalau saya berjualan tidak terkejar nantinya. Jadi saya kerjain untuk pesanan orang. Lumayan ya bang kakak ya, sekitar 20-an. Oke, terima kasih ya bang kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rumah bunga bougainville.